Halo guys, ketemu lagi bersama gue di Kima Channel. Oke, di video gue kali ini, gue merupakan lanjutan dari video gue yang ini ya, Kumpar Saham Part 1. Dan di video gue kali ini adalah Kumpar Saham Part 2-nya, lanjutan dari Part 1-nya. Oke, sebelum gue masuk ke dalam pembahasannya, gue mau minta tolong ke teman-teman untuk bantu subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga like, share, dan komen ya untuk di video-video gua yang ini dan video-video gua yang lainnya supaya channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan berkembang ke depannya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke pembahasannya ya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kembali lagi bersama gua. Gua mau nanya nih satu hal. Berinvestasi saham itu rugi gak sih bagi kalian? Nah, gua mau jelasin nih. Pada dasarnya, yang namanya investasi tidak bisa dipisahkan dengan kata loss atau kerugian ya. Jadi, kalian itu, kalau yang namanya investasi itu, pasti dapat mengalami kerugian. Gak mungkin investasi manapun selalu untung, itu gak mungkin. Jadi, kalau kalian udah mau untuk berinvestasi atau maupun berinvestasi di dunia saham, deposito atau segala macam, nah itu teman-teman harus udah siap yang berarti namanya rugi. Jadi juga udah siap juga namanya cuan. Oke, jadi gak lepas dari kata rugi. Nah, kerugian-kerugian yang bisa teman-teman terima dari investasi saham ini, yaitu yang pertama itu capital loss. Nah, capital loss ini adalah kebalikan dari capital gain. Nah, jadi kalau kalian membeli saham A misalnya di harga 1.500 dan pada waktu itu turun menjadi harga 1.000 per lembarnya. Nah, jadi itu mengalami kerugian sebesar Rp500. Nah, itu yang dinamakan capital loss, di mana kondisi di mana kamu menjual saham itu lebih rendah daripada harga belinya. Lalu yang kedua adalah risiko likuidasi. Kondisi di mana suatu perusahaan yang dimiliki saham dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan. Dalam kondisi ini, hak investor mendapat prioritas terakhir setelah semua kewajiban perusahaan dapat dilunasi. Jadi, jika memang terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka investor saham itu tetap tidak akan mendapatkan hasil dari likuidasi itu. Nah, ini adalah kondisi di mana kondisi terberat yang harus dihadapi oleh seorang investor saham. Jadi kalian kalau misalnya perusahaan itu likuidasi, nah itu siap-siap dah kalian bisa jadi kalian gak bakalan dapat hasil dari likuidasi itu. Nah, jadi selain itu juga perlu diketahui, harga saham yang ditentukan itu juga oleh supply dan demand atas saham itu. Banyak faktor yang mempengaruhi supply dan demandnya. Contohnya misalnya seperti faktor tingkat suku bunga, nilai tukar, inflasi, dan mungkin saja faktor-faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial dan politik. Nah, selanjutnya, gue mau bahas nih, gimana sih cara kerja saham itu? Nah, jadi begini nih, cara kerja sahamnya itu. Sebelum saham itu masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia atau bursa, nah, perusahaan itu biasanya harus melakukan penawaran saham perdana. Biasanya itu disebut dengan IPO, Initial Public Offering. Nah, dengan proses seperti ini prosesnya, yaitu yang pertama, publikasi prospektus di media massa, yang gimana berisi gambaran bisnis dan informasi penting yang berhubungan dengan perusahaan, termasuk di dalamnya harga penawaran saham. Lalu, kedua, apabila teman-teman berminat untuk membeli, nah teman-teman itu bisa mengisi ada formulir pemesanan dan membayar terlebih dahulu sesuai dengan harga saham yang ada di prospektusnya. Jadi teman-teman itu harus disuruh isi formulir dulu biasanya, formulir untuk IPO saham itu. Nah, tergantung dari harganya itu berapa sih nilai harga IPO-nya. Lalu yang ketiga, setelah masa penawaran selesai, nah perusahaan itu lalu melakukan penjatahan. Jadi kita dikasih jatah saham itu kepada investor.
yang sudah memesan. Jadi jika penjatahannya itu sahamnya lebih kecil dari uang yang disetorkan, maka perusahaan itu berhak melakukan refund. Jadi biasanya itu orang melakukan IPO ini biasanya nggak 100% apa yang kita keluarin dananya itu kita bakal dapat semuanya, nggak bakalan. Biasanya sih dia dapat jatahnya biasa sekitar kadang ada 50%, ada 30%, tergantung sih, tergantung penjatahannya berapa. Lalu yang keempat, itu apabila saham itu sudah ada di Bursa Efek Indonesia atau di BEI, nah berarti teman-teman itu udah bisa nih ngejual ataupun membeli saham lagi dari pemegang saham yang lainnya. Nah, begitu 4 siklus cara kerja saham itu gimana. Nah, selain itu juga BEI. Nah, gua kali ini mau jelasin BEI. BEI itu adalah suatu perusahaan yang berorientasi dalam menyelenggarakan perdagangan efek yang ada salah satunya itu saham. Nah, jadi BEI ini disebut juga Bursa Efek Indonesia biasanya atau IDX, Indonesia Stock Exchange. Nah, situs resmi BEI ini ada di idx.co.id. Nah, dengan website ini kalian bisa akses semua informasi yang berkaitan dengan saham, perusahaan sekuritas yang resmi, dan bahkan juga ada kursus saham juga. Nah, selain itu juga kita bisa kita juga bisa lihat nih saham-saham apa aja lagi IPO atau lagi di apa ada IPO-nya, ada kapan RPS, dividen, segala macam berita-berita yang berhubungan dengan perusahaan tuh semuanya ada, perusahaan TBK ya, semuanya ada di IDX. Jadi kalian bisa langsung buka di idx.co.id. Kalau kalian mau buka laporan keuangannya juga bisa, atau apapun itu berkaitan sama perusahaan itu bisa. Oke, selanjutnya itu gua mau ngebahas nih. Ada klasifikasi sektor dan subsektor apa aja sih yang ada di dalam saham. Nah, terbagi menjadi 12 sektor. 12 sektor ya. Yang pertama itu ada di sektor energi. Nah, biasanya energi ini perusahaan-perusahaan yang biasanya menjual ekstraksi energi yang mencakup energi tidak terbarukan atau fosil. Sehingga pendapatannya itu secara langsung dipengaruhi oleh harga komoditas. Contohnya itu seperti pertambangan minyak, bumi, gas alam, batu bara, dan sebagainya. Nah, itu contoh perusahaannya itu seperti PT Adaro, PT Pegas, Elsa, MEDC, atau Medco Energy. Nah, itu seperti itu contoh-contoh perusahaannya. Lalu yang kedua adalah barang baku. Nah, industri barang baku mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa yang digunakan oleh industri lain sebagai bahan baku untuk memproduksi barang final. Contohnya itu seperti perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang kimia atau material konstruksi, wadah dan kemasan, pertambangan logam dan mineral, dan sebagainya. Contohnya itu seperti Tekim atau INKP, Indakiat Pulp. Nah, itu seperti itu. Atau BLPT, Barito Pasifik. Nah, itu contoh-contoh perusahaannya. Lalu yang ketiga adalah perindustrian. Nah, ini perindustrian ini mencakup perusahaan-perusahaan yang menjual produk dan jasa secara umum dikonsumsi oleh industri, bukan oleh konsumen. Produk dan jasa harus dihasilkan merupakan produk dan final bukan produk yang harus diolah seperti bahan baku. Contohnya itu misalnya Astra International, contohnya seperti itu. Lalu adalah keempat itu ada barang konsumen primer. Nah, barang konsumen primer ini mencakup seperti perusahaan-perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi barang dan jasa yang secara umum dijual pada konsumen, namun barang-barang yang bersifat antisiklis atau barang primer atau dasar sehingga permintaan barang dan jasa ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Contohnya itu seperti barang-barang makanan. Nah, itu seperti biasanya perusahaan-perusahaan contohnya kayak ICBP, Indofood. Nah, itu kayak apa? Kayak misalnya Mayora, Ultramilk. Nah, itu semacam itu. Lalu yang kelima adalah barang konsumer non-primer. Nah, industri barang konsumen sekunder mencakup perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi produk dan jasa yang secara umum dijual pada konsumen namun tetapi untuk barang yang bersifat siklis atau barang sekunder. Nah, biasa itu apa? Produk industri ini tuh mencakup seperti perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa pariwisata, rekreasi, pendidikan, perusahaan media, periklanan. Nah, itu contohnya seperti MTech, ada MECN, ada Global Mediacom. Nah, itu seperti itu.
Lalu yang keenam, kesehatan. Nah, kesehatan ini mencakup seperti perusahaan-perusahaan yang menyediakan produk dan layanan kesehatan, seperti perusahaan farmasi, perlengkapan kesehatan, terus penyedia jasa kesehatan, dan sebagainya. Contoh-contoh perusahaan itu seperti Kalbe Farma, Kimia Farma, ada Prodia, ada juga Rumah Sakit Geraha Kedoya, nah seperti itu. Lalu yang ketujuh itu adalah keuangan. Nah, ini adalah industri keuangan yang mencakup perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan keuangan seperti perbankan. Contohnya seperti BCA, BRI, Mandiri, BNI. Nah, itu contoh-contoh perusahaannya. Lalu yang kedelapan adalah properti dan real estate. Nah, itu biasanya itu perusahaan-perusahaan yang menjual properti. Contohnya seperti Citra, Ciputra, ya kan ada BSD, terus ada Pakuwon Jati. Nah, seperti itu. Lalu yang kesembilan adalah teknologi. Industri teknologi ini mencakup perusahaan-perusahaan yang menjual produk dan jasa teknologi. Contohnya itu seperti Tokopedia, Bukalapak, terus ada juga apa namanya? eh Mtek, Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya. Lalu yang ke-10 adalah infrastruktur. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang mencakup perusahaan yang berperan dalam pembangunan dan pengadaan infrastruktur, seperti perusahaan yang penyedia jasa logistik, pengantaran penyedia transportasi, atau segalanya, sebagai macam. Contohnya itu seperti jasa marga, ada Wika, ada WSKT, Waskita Karya, nah itu contohnya seperti itu. Lalu ada transportasi dan logistik, yang ke-11 ya. Industri transportasi dan logistik ini mencakup seperti perusahaan-perusahaan yang berperan dalam aktivitas pemindahan dan pengangkutan. Contohnya itu ada seperti ASA, terus ada Sochi Lines, Sochi kodenya, dan sebagainya. Lalu yang ke-12 itu adalah produk investasi tercatat. Ini mencakup produk-produk investasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Contohnya itu seperti perusahaan PNLF, Panin Financial. Nah, itu contoh seperti itu produk investasinya. Selain itu juga kita bisa lihat nih dari investasi saham itu terbagi berbagai macam tipe orang trader. Nah, salah satunya adalah yang pertama itu trader saham. Trader saham. Nah, trader saham itu biasanya itu orang-orang yang melakukan penjualan jual beli saham itu dalam waktu yang singkat. Dalam waktu hari, kadang per menit. Nah, itu sebagainya. Lalu yang kedua itu adalah swing trader namanya. Nah, itu biasa orang-orang yang biasanya kerjanya itu menjual saham itu dalam hitungan mingguan. Biasa nge-swing. Namanya nge-swing itu biasa mingguan atau bahkan bulanan. Lalu ada yang ketiga namanya scalper trader. Nah, itu biasa itu orang yang menjual belinya itu cepet banget. Ini biasanya per detik itu udah bisa dijual. Misalnya beli jam 9:05, jam 9:10 langsung dijual. Itu scalper trader namanya. Lalu yang keempat itu namanya investor saham. Nah, biasanya investor saham ini adalah orang-orang yang jual beli investasinya itu dalam jangka waktu yang panjang banget. Seperti Warren Buffett sama Locking Hong. Nah, itu kayak gitu. Seperti eh, mereka itu ngehold sahamnya itu bisa lebih dari 1 tahun, bahkan 5 sampai 10 tahun lebih bahkan. Nah, itu seperti itu investor saham namanya. Oke, mungkin itu aja pembahasan gua di video ini. Semoga apa yang gua jelasin bermanfaat ya buat kalian semua. Dan apabila gua ada kesalahan kata-kata, gua minta maaf dan gua bakal perbaiki untuk di video gua berikutnya ya guys. Oke, sekali lagi gua mau minta tolong ke teman-teman untuk bantu subscribe channel ini, untuk ramaikan channel ini, dan jangan lupa juga like, share, dan komen ya untuk di video gua yang ini dan video-video gua yang lainnya ya. Supaya channel ini bisa bermanfaat dan bisa berkembang ke depannya. Oke, sekian dari gua. Sampai jumpa di video gua yang berikutnya ya guys. See you and bye guys.